Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Anggi Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, baik yang di seluruh Nusantara, khususnya yang ada di sini di ruangan Balai Penyuluhan Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Aki sekarang lagi ngetren nih, jalan-jalan ke daerah jeruk. Nih jeruknya nih, lihat ya. Karena tidak dimakan oleh Aki, pasti oleh tuan rumah dibungkus sih deh. Baik, Aki alhamdulillah bisa ketemu dengan serikandi pejuang Bangga Kencana khususnya, lebih khusus lagi tentang stunting. Ini Ibu siapa namanya? Memperkenalkan diri aja lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Bidan Novi Rawati, Bidan Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Waduh, sudah berapa lama jadi bidan? Saya jadi bidan sejak 93. 93, jadi 31 tahun. Nanti kan masih lama pensiun? 8 tahun. 8 tahun lagi. Ya Ya. kurang lebih nanti 40 ya. Berbakti di negaranya, Iya. tapi lanjutkan di swastanya. Aki juga gitu. Iya. Kalau Ibu? Assalamualaikum, saya Suryanti dari tim TBK, dari kader PKK Ranggung. Oh, punya jabatan di situ nggak di PKK? Ada anggota. Anggota. Bajunya kok begini? Dan PKK Ranggung seragamnya ini. Oh ini hebat. Aki nggak dibagi. Payah ini. Silakan Ibu. Baiklah, perkenalkan saya Hayati. Saya dalam tim TPK bertugas sebagai kader KB yang dari unsur PLKB, PNS. Gitu ya. Biar sudah lama di KB. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. 3 tahun. Jadi harus 40 tahun. Iya. Baru akan menyamai Aki nanti rekor ya. Insyaallah. Baik, ibu-ibu begini ya. Kemarin ada satu kegiatan yang cukup bagus di Kalbar ini, yaitu pertemuan camat seluruh provinsi. Dibuka oleh PLT Gubernur, keynote speakernya adalah Pak Sekda, PLT Sekda. Itu luar biasa. Kebetulan Aki juga, bukan kebetulan, dikersakan oleh Allah, Aki juga diberi waktu ngobrol kemarin 2 jam lebih. Oh, nyanyi, bercanda begitu dengan Pak Camat. Nah sekarang ingin Aki tahu, ibu-ibu ini kan termasuk kepada TPK, betul? Tim pendamping keluarga. Itu tim pendamping keluarga itu cara membentuknya bagaimana dulu? Siapa yang mau menjelaskan? Jangan saling menuding. Untuk pembentukan TPK itu Pak berdasarkan dari BKKBN nanti langsung ke OPDKB. Dari OPDKB nanti itu mengkoordinasikan ke kabupaten, baru ke camat, nanti barulah dibentuk tim TPK. Ada surat keputusannya? Ada. Ibu SK-nya dari mana? Dari desa. Jadi TPK desa gitu ya. Nah, anggotanya? Anggotanya kami ditetapkan dari kabupaten, seperti Desa Teluk Kapuas kan ada 3 tim Pak. Satu tim tuh anggotanya ada bidan, ada kader PKK dan kader posyandu 1. Kader KB nggak ada? Kader KB ada juga ya. Dia satu desa satu kader KB Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Kader KB-nya itu dari kadernya atau dari petugas? Dari petugas Pak. Oh dari petugas. Kader dari kader Tapi KB. desa ada juga ya, di kader KB memang kita ini kan juga ke tim TPK nih. Rekrut jadi anggota tim TPK. Iya, jadi kan kader KB itu pertama adalah PPKBD, sub PPKBD, kelompok aksetor, oktan-oktan, BKB, BKL, BKL, PPKA. Ya, itu ya.
Oke, jadi kalau tidak ada kecewa ini. Karena inisiatornya adalah BKKB. Iya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Ibu, wilayah kerjanya di mana cara mengaturnya? Kerja saya dari 1 RW tapi memegang 3 RT. Oh, jadi 1 RW seluruh. Jadi tadi kan ada ibu katakan ada berapa? Sedesa itu ada berapa? Ada 3 tim. 3 tim. 3 tim itu kan 1 desa. Dibagi wilayah atau bareng-bareng? Bagi wilayah. Ibu bagian 1 RW. Iya. Oke. Kalau ibu? 1 dusun. Kan dibagi dusun. Ada yang RW, ada yang dusun. Biasanya dusun itu ada 2-3 RW gitu. Oke. Dusun ya. Kalau ibu bidan? Sama. Tapi dengan tempat yang berbeda. Berbeda ini ya. Tim tempatnya beda. Iya, tempatnya beda pasti. Tadinya kan kita mau ingin dengan yang 1 tim, tapi katanya tidak siap hari ini, nggak apa-apa, akhirnya juga mendadak. Oke, pengalaman ibu sekarang, langkah-langkah pekerjaan TPK itu apa saja? Mendampingi misalnya sebagai pendampingi bangsa, kunjungan ke rumah. Oh begitu. Bukan, maksud saya berapa keluarga sama? Dan kalau kami 1 tim 1 orang PPK itu mendampingi misalnya 5 balita atau 10 balita. Oh, jadi 1 tim juga dipecah lagi. Dipecah lagi. Misalnya ibu yang 1 RW itu berapa balita di situ? 1 RW banyak Pak, kalau balitanya kalau 1 RW, kalau kami kan 1 RW 9 RT. Tapi kalau kami kan baru posyandu, saya posyandu itu. Kalau balita di posyandu kami hanya 3 RT. Saya ternyata 120 balita. 120 balita. Penduduknya berapa? Banyak Bu. Kalau kali Teluk Kampus penduduknya 14.000. Segimana? 1 desa. 1 desa 14.000. Sasaran bayi balitanya 1.150. 1.150 dari 14.000 Iya, penduduk. Kalau pusnya berapa? Pusnya 8.000. 8.000. Balitanya? Balitanya bayinya sasaran bayi kami 250. Jadi balitanya 800. 800. Iya. Jadi berarti Iya. dari jumlah pus itu masih 10% punya balita. Iya. Itu rata-ratanya. Iya. Wah, itu KB-nya belum Iya. kasih dong. Sekarang itu yang bagus itu balita per keluarga atau per pus itu sudah harus 6%. Oke? Iya. Nanti kita kejar lagi tuh. Yang belum dipasang ayuning, Ya, saya nih berdua Pak Yati kan. Tolong bantu di posyandu yang bayi-bayi baru. Tolong dimonitor yang belum KB, ayo diarahkan ke saya. Nah, sip lah. Kalau yang anaknya ada banyak ke saya aja. Nanti saya gratiskan ayudinya. Woi, keren. Kita gratiskan memang. Iya. Arahkan ke saya nanti saya pasang. Coba sekarang saya tanya dari KB ya. Anda berapa pus, berapa balita darah binaan? Kalau yang untuk balitanya itu jumlahnya 137. Dari Dusun Sidomulyo. ya dusun nomor 137 pusnya. Itu yang bayi balita. Oh, bayi balitanya. Sekarang pusnya? Kalau pusnya sekitar 300. Oh, nggak mungkin. Masa dari pus 300 punya balita 120? Berarti 1 balita itu hampir itu berapa persen, terlalu tinggi ya. Coba dibetulkan lagi, mudah-mudahan ini salah. Kalau tidak salah, data itu KB-nya yang mencerminkan tidak berhasil. Aceh? Oh, Aceh. Kita kembali ke stunting. Ya, di ibu itu alasan-alasan mereka ada stunting nggak di daerah itu? Ada. Berapa? Yang untuk sementara ini yang kami kasih PMT 20 balita. 20 balita dari seberapa balita? 120 dan sasaran. Jadi berapa persen stuntingnya? 20%. Oh, jadi harus menghitung itu dari jumlah balita yang ada, berapa persen yang stunting. Secara nasional sekarang sudah 20 berapa, 24 ke bawah kan? Berarti setiap 100 balita yang ada 24 yang stunting. Bahaya nggak? Kenapa bahaya? Kenapa Bu Bidan bahaya? Tinggi berarti nanti kita lost generation, tidak punya generasi yang kuat. Oke?
Makanya orang bilang kan sekarang, oh cegah stunting itu penting gitu lah, gitu, genting gitu kan, ting, ayo ting kesananya. Nah, yang sekarang 20 itu oleh ibu digimanain supaya tidak dulu. Sekarang kan lagi ditingkatkan untuk pemberian PMD. Apa saja makanan bergizinya itu? BOK ini Pak ada program dari Puskesmas dari dana BOK itu. Jadi makanan itu dikelola oleh kader posyandu, kader yang masak sesuai dengan bahan pangan lokal yang ada di daerah setempat. Misalnya di daerah ini banyak yang nanam, banyak melihara lele gitu. Jadi ini kan menu lele dan menunya itu dibimbing oleh petugas gizi Puskesmas. Kalau pendamping cuma apa kerjanya? Pendamping kan termasuk kader kan? Iya, pendampingnya itu apa kerjanya? Termasuk memantau lah Pak, memantau saja di tempat olahan, terus nanti menggerakkan ibu-ibu bayi balita itu untuk nimbang, penggerakan sasaran. Ibu, sekarang ibu bidan, jangan ngomongnya ibu bidan aja. Itu kan adanya makanan lokal dan sebagainya. Sumbernya katanya dari BOK Puskesmas. Kalau itu anggaran pemerintah dong. Nah, padahal posyandu itu apa? Punya masyarakat. Mana buktinya? Kalau saya di desa Teluk Kapuas Pak, karena saya kan sering kalau kami turun gitu, saya buat video, buat gambar gitu kan, saya upload di status saya. Terus ada teman kita dari Tribun tuh tahun lalu tuh tertarik dengan pergerakan saya. Bu, kami punya ini program kakak asuh stunting. Jadi dia menggait donatur Pak. Nah, itu diambilkan, difokuskan itu ke desa Teluk Kapuas. Iya, itu dari luar. Ibu tuh bagus tapi terlalu melambung. Sekarang bagaimana masyarakat setempat supaya dia berpartisipasi? Ada nggak di Anda? Intervensi dari desa sih Pak, memberikan kayak susu. Iya. Dari desanya dari mana? Dana desa. Oh, itu pemerintah lagi. Dana desa itu dari negara. Ini yang dari masyarakat. Terus dikemanakan? Ada kontribusinya nggak ke itu? Untuk balita makanan. Ada. Itu. Jadi mohon maaf ya. Ada 4 ketidakberhasilan stunting itu. Stunting itu dari tahun berapa, tahu nggak? Usaha stunting. Berapa tahun dari ini ya? Mungkin udah bulan mungkin Pak ya. Berapa tahun? Kalau INTP kan ya 3 tahun. Oh, karena kamu lahirnya juga baru. Stunting itu sudah dilaksanakan 45 tahun yang lalu. Yaitu dengan kekurangan gizi anak Indonesia. Kemudian ada tiga instansi yang mengenangani kesehatan dari Direktorat Gizi, BKKBN sebagai penggerak masyarakat membentuk Pokbang, kelompok penimbangan tahun 79. Ya, dan belum posyandu, karena Pokbang itu ada 2, ada Pokbang sederhana yang oleh BKKBN, ada Pokbang lengkap termasuk ada PMT pemulihan dan lain sebagainya itu oleh kesehatan. Kalau Pokbang yang dari BKKBN tiap RT, kalau Pokbang dari kesehatan itu satu desa satu Pokbang. Tunjukkan ke sana. Nah, tahun 1984 disatukan menjadi posyandu. Posyandu siapa yang bertanggung jawab dinasnya? Kata siapa? Ini gimana? Hah? Bukan. Dari mana? Posyandu yang bertanggung jawab tentang organisasinya? Bukan. DPMD. Jadi berdasarkan keputusan pemerintah itu, yang mempunyai posyandu itu DPMD, Kementerian Dalam Negeri. Cuman mungkin ke bawahnya tidak jalan di beberapa daerah. Tadinya kan maksudnya supaya RT RW berpartisipasi. Ini mungkin RT RW-nya belum tergugah hatinya. Betul tidak? Jadi seolah-olah kepunyaan KB atau kepunyaan Bu Bidan. Ada apa-apa tuh Bu Bidan. Iya. Kalau ada Bu Bidan enggak Terus yang kedua, kalau itu diajak
Coba ada partisipasi ke posyandu, dia bilangnya apa? Itu mah urusan pemerintah, ada duit dari pemerintah. Nah itu kegiatan TPK itu jangan sampai begitu terus. Berarti gugah bahwa ini adalah, apalagi sekarang posyandu itu namanya disebut posyandu sahabat masyarakat, belum jelas lagi. Posyandu sahabat masyarakat itu ada 3, masyarakat pengelola, bukan setempat, semua juga setempat. Masyarakat pengelola apa? Pengelola, yaitu kepala desa, sekdes, kader, bidan, PLKB itu masyarakat sasaran. Siapa? Bayi, balita, ibu hamil, remaja, dan sebagainya. Ketiga, masyarakat pendukung. Siapa? Yaitu orang-orang yang kaya di daerah itu, orang-orang yang mempunyai perusahaan itu pendukung, harus berpartisipasi. Ini yang lepas. Kami kalau misalnya ada event LBS gitu, ya kita ke situ. Ya artinya jangan untuk kegiatan jangan insidental, jangan insiden. Di Jawa itu ya ini banyak banget. Yang pertama adalah ada ayodong. Apa ayodong? Ayo naik odong-odong. Jadi si anak yang dari rumah ke posyandu naik odong-odong dengan ibu hamil, senang kan? Datang ke posyandu langsung diberi balon. Dari mana dananya? Dari masyarakat atau dana desa. Terus kalau yang ulang tahun pada saat itu dirayakan ulang tahunnya di posyandu. Jadi posyandu rame. Coba, saya tidak akan nanya ke Bidan ya, akan nanya ke kunci keberhasilan posyandu itu apa? Apa? Saya tidak akan ke Bidan nanya. Terlayaninya sasaran. Apa maksudnya? S sama dengan K sama dengan D sama dengan N. Artinya apa? Artinya apa? Bidan nggak jawabnya. Ayo. S itu apa? Sasaran. Sasarannya misalnya balita 69, bu hamil 12, ya remaja 70. Nah itu kan sasaran. Nah itu terafiliasi. Jangan sampai balitanya 69, yang ke posyandu hanya 32, dibiarkan, itu stunting. Jadi tidak terlayaninya sasaran. Kedua, kalau ada masalah tidak tuntas. Sudah diomongin di posyandu dengan bidan dengan ibunya. Pokoknya ibu ya kasih gizi anak ini. Gizinya kayak apa? Tidak punya lagi karena dia punya dibiarkan itu dulu. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat setempat tidak tahu. Jadi kalau ada stunting sebelah sini, di sini ada orang kaya, ini yang harus turun ke sini. Bisa nggak? Nah itu TPK. Itu juga yang kita lakukan sih, kan tidak semua tuh orang tua tuh mau negosiasi. Iya betul. Jadi kami sebagai tim TPK bersama sub PPKBD dan tim lainnya biasanya juga memberikan edukasi. Jumli, kunjungan keliling, nah dia dibawa. Sehari setelah posyandu Keliling. Jadi kalau orang kesehatan itu apa namanya? Sasaran di sisir itu sweeping. Kalian itu bahasa Inggris saja. Jangan sweeping namanya lah, penyisiran gitu. Ini yang keren apa? Keren tapi bahasa. Statuskan sweeping ibu hamil. Iya tapi ya, kalau ngomongnya bule-bule, tapi naik badannya kita kalah sama Belanda. Oke, nggak apa-apa, itu sudah bagus. Tapi saya suka senang dengan orang kesehatan. Kalau dengan orang kesehatan tuh kakak dengan adik, kakaknya kesehatan, adiknya BKKBN. Selalu sering berantem ngomong itu, padahal mesra itu sebenarnya di dalam. Jadi leganya sweeping lah, lila. Tetapi betapa lila. Mungkin kami mulai minggu depan ini, minggu ini kita sweeping ibu hamil, kita bawa alat USG. Supaya ibu hamilnya mau datang kumpul di rumah Pak RT, beli balitanya. Kami udah berencana nih mau belikan hadiah-hadiah kecil gitu. Beli hadiah kecil yang murah-murah gitu kan. Supaya ini kami sudah menentukan sasaran di mana titik-titik yang bayi balitanya tuh jangan terbang. Yang berat badannya bulan ini tertinggi mendapat hadiah sandal jepit sebelah. Berturut-turut dari posyandu
Nah, ayo dong, pomisu. Apa pomisu? Pojok minum susu. Di Jawa ada yang namanya keju amel, kejutan ulang tahun anak melati. Apa itu? Karena melati nama posyandunya. Jadi ada 5 orang yang lahir bulan itu dirayakan di posyandu. Itu penggerakan. Oce? Oce. Gitu. Masuk meningkatkan daya minat ya. Iya. Supaya apa? S sama dengan K sama dengan D sama dengan N. Terus berjalan setahun stunting hilang. Yang kedua sekarang. Nah, itu kan tumbuh. Tumbuh kan? Sedangkan gizi itu atau apa stunting itu karena gagalnya tumbuh kembang. Ingat, kembangnya di mana? Daya tangkapnya gitu. Misalkan kalau anak bayi adek gitu. Jadi dia tuh kayak nggak respon. Nah, nanti ada lagunya dari Aki. Ada lagunya. Tapi tidak usah dilakukan, ini waktunya mepet. Kemarin para sahabat sudah dikasih lagu itu. Nanti dikasih ya. Nanti sudah selesai ini. Ada lagunya bagaimana tanda-tanda stunting dari perilaku sosial, bukan dari medis, ya. Tapi kembangnya di mana? Kembangnya untuk evaluasi kembang dan melatih kembang di mana? Di BKB. BKB. BKKBN kalah sama Bu Bidan. Punya buku dari BKKBN dapat kemarin yang STTK tahun 2022 itu udah lengkap, ada 4. Motorik halus, motorik kasar, bahasa dan bicara, sosial. Itu ya sebetulnya lengkapnya itu 7. Dulu mah ilmunya 7. Dulu itu yang lama, yang sekarang 4. 4. Ada 20 masing-masing tuh ada 20 item. Itu kan di mana adanya? Adanya di mana? Ada buku petunjuk. Iya, itu mah di bukunya. Untuk pegangan ibunya tuh di mana? Di buku KIA juga ada tuh. Kalau di buku KIA itu poin-poinnya, tapi lebih dalam di SDITTK 2020. Makanya jadi kalian ini kalau semuanya sudah sama Bu Bidan, kalau itu stunting BKKBN bubarkan sudah sama Bidan aja. Kalian itu tugasnya adalah di apa? Di apa? Ayo, di KKA, kartu kembang anak. Itu yang penyebaran dari tadi itu. Yang 4 dulu, aspeknya 7 dulu. Yaitu gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif sama jajan, kecerdasan, apalagi menolong diri sendiri, tingkah laku sosial. Oh, nanti begini aja. Tidak halaman bukunya. Iya, baca. Udah saya baca. Iya, ibu yang sudah baca ini yang gue yang gaulan. Malah saya dapat dari kawan-kawan ya. Oke. Saya print. Oke, kita kembali ke tugas TPK tadi. Kalau menemukan stunting, itu gimana lanjutnya? Kau? Kalau menemukan stunting itu Pak, lebih ke berikan edukasi tadi. Biasanya kan kalau stunting ini kan banyak ditanya aspeknya ya Pak. Kayak misalkan enggak menyediakan terus makanan untuk anak ini juga kurang, mungkin dia keterbatasan atau miskin lah Nah, mungkin kita komunikasikan ke desa dulu. Bicaranya jangan mungkin yang pasti aja. Ya, kalau untuk sementara ini sih kami ke desa Pak, bisa memberikan intervensinya apakah ada mungkin bantuan dari desa. Jadi oke, kalau dari desa itu sudah kewajiban, dari pemerintah sudah kewajiban. Dulpenya ada 4 yang kita harus kondisikan melalui stunting ini. Yang pertama terbina dan terjangkaunya sasaran. Ya, itu tadi sudah banyak usahanya. Ada jumling, kunjungan keliling. Dan kalaupun dia tidak datang ke posyandu, yang penting data-datanya dia dapat. Saya mah tidak ke posyandu gengsi. Ya, tapi saya mah ke dokter anak, nggak apa-apa. Tapi berat badannya naik berapa, kecerdasannya berapa, itu catatan kita. Oke, Bu PKK. Oke ya, itu jadi bagus sekali ini omongan kita dan nanti kita lanjutkan di lain kesempatan.
Yang jelas TPK itu bermanfaat untuk masyarakat nggak? Bermanfaat. Kalau gitu kita lanjutkan TPK ya. Kalau enggak bubarkan aja. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Menghabis-habiskan duit. Atau orang Sunda kalau kejo, hambur-hamburnya nasi nanti kan gitu. Tapi ini tidak benar-benar bermanfaat, benar-benar terdeteksi. Sekali lagi yang Akil lihat dari segala-galanya ini adalah kurangnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, ajaklah tukang gehu, apa kalau di sini tukang apa ya? Gehu itu dage dan gehu itu tahu, goreng tahu. Ada yang macam-macam lah, gorengan gerai-gerai itu. Nah, gorengan itu ajak memberikan partisipasi. Ya. Ada yang punya susu jadi pemisu, masyarakat ajak semuanya bahwa ini ceritakan akan menghambat pembangunan bangsa di masa yang akan datang apabila stunting tidak sukses. Nah, oke, kita bikin yel sekarang. Apa? Apa yelnya? Ayo. Coba. TPK Kuburaya apa? TPK Kuburaya bebas, semangat, berjuang, menuntaskan stunting. Coba. TPK Kuburaya semangat, berjuang, menuntaskan stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman.